Datangnya hari kiamat besar ditandai dengan bunyi trompet atau sangkakala oleh malaikat Israfil. Ditiupnya trompet atau sangkakala oleh malaikat Israfil yang pertama akan menyebabkan kematian bagi semua makhluk hidup kecuali mereka yang dikehendaki Allah. Hal ini ditegaskan dengan firman-Nya dalam surat Az-Zumar ayat 68. Dan ditiuplah sangkakala, maka matilah siapa yang di langit dan di bumi kecuali siapa yang dikehendaki Allah. Kemudian ditiup sangkakala itu sekali lagi maka tiba-tiba mereka berdiri menunggu putusannya masing-masing. Saat hari kiamat, kehancuran alam semesta dimulai dengan sangkakala pertama dan berlanjut dengan sangkakala kedua. Untuk tiupan pertama atau nafhatus saki, dampaknya adalah guncangan yang besar sebagai tanda bahwa kehidupan di dunia ini telah berakhir. Profesor Wahbah As-Suhaili menulis dalam Tafsir Al-Munir volume 12. Malaikat Israfil meniup sangkakala atau trompet, dan semua penghuni alam semesta mati karena benturan dan kerasnya suara trompet tersebut. Saat sangkakala pertama dibunyikan, umat manusia pada saat itu menjadi bingung. Bumi retak, gunung-gunung beterbangan dan bintang-bintang berhamburan. Keterangan ini berdasarkan surat An-Naml ayat 87-88. Dan ingatlah hari ketika ditiup sangkakala, maka terkejutlah segala yang di langit dan segala yang di bumi. Kecuali siapa yang dikehendaki Allah. Dan semua mereka datang menghadapnya dengan merendahkan diri. Dan kamu lihat gunung-gunung itu. Kamu sangka dia tetap di tempatnya, padahal ia berjalan sebagai jalannya awan. Begitulah perbuatan Allah yang membuat dengan kokoh tiap-tiap sesuatu. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Di dalam ayat lain, khususnya surat Yasin ayat 49-51, juga dijelaskan keadaan manusia saat pertama kali sangkakala ditiup. Mereka tidak menunggu melainkan satu teriakan saja yang akan membinasakan mereka ketika mereka sedang bertengkar. Lalu mereka tidak kuasa membuat suatu wasiat pun dan tidak pula dapat kembali kepada keluarganya. Dan ditiuplah sangkakala, maka tiba-tiba mereka keluar dengan segera dari kuburnya menuju kepada Tuhan mereka. Mengutip Ibnu Katsir dalam bukunya Dahsyatnya Hari Kiamat, tiupan trompet atau sangkakala yang pertama menimbulkan guncangan hebat dan memusnahkan semua makhluk hidup. Namun, ada orang-orang yang dikecualikan tetap hidup di sisi Allah dalam keadaan diberi rezeki. Mereka yang dikecualikan dalam surat Az-Zumar ayat 68 terbagi di kalangan ahli tafsir dalam banyak pendapat. Ada yang mengatakan bahwa pendapat pertama adalah Jibril, Mikail, Israfil, dan kemudian malaikat maut atau Israil. Pendapat kedua mengatakan bahwa para malaikat pembawa arsy, Jibril, Mikail, Israfil dan malaikat maut adalah yang hidup setelah ditiupnya sangkakala pertama. Sebaliknya, mereka akan diwafatkan usai malaikat Israfil meniup sangkakala yang kedua. Sedangkan, pendapat lain yang dikutip An-Nahas dalam kitab Ma'ani Al-Quran, berpendapat bahwa para syuhadalah yang dikecualikan dari peristiwa besar tersebut. Mereka ialah para syuhada, merekalah yang dikecualikan azza wa jalla. Mereka berselempang pedang di sekeliling arsy. Tulis An-Nahas terjemahan Imam Syamsuddin Al-Qurtubi dalam At-Tazkirah Jilid 1. Sangkakala sudah siap dalam posisi menunjuk ke singgasana dan tinggal menunggu malaikat Israfil menerima perintah dari Allah. Bahkan salah satu hadits menyebutkan bahwa malaikat Israfil tidak pernah berkedip sejak diberi tugas tersebut. Pembawa sangkakala tidak pernah berkedip sejak diberi tugas. Ia memandang terus ke arah arsy karena khawatir diperintahkan sebelum matanya kembali berkedip. Kedua matanya laksana bintang bersinar. Menurut kitab ajaran Makrifat Syekh Siti Jenar karya Abu Fajar Al-Kalami, sangkakala berbentuk seperti tanduk atau trompet tanduk yang besar. Diameter lingkaran kepala tanduk moncongnya selebar langit dan bumi. Jika sahabat rekam digital menyukai video ini, silahkan klik tombol subscribe untuk membantu perkembangan channel ini.